Ini hal yang paling aku benci dari kamu. Kamu selalu ngerasa benar sama hal yang kamu nggak ketahui. Dan kamu bisa cuma marah, marah, marah. Padahal kamu sudah memarahi diri kamu sendiri. Ini, barang-barang haram ini yang kamu baga-bagain. Iya. Pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, ataupun kita ini bukan hanya menikahi pasangan kita, baik istri maupun suami. Namun, ternyata dalam kenyataan itu kita menikahi keluarga inti dari pasangan kita, bahkan keluarga besarnya. Coba bayangkan tuh. Hey, selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bidadari Mencari Sayap. Film ini berkisah mengenai sepasang suami istri yang bernama Reza yang diperankan oleh Rizky Hanggono dan Angela yang diperankan oleh Leonie. Mereka itu merupakan pasangan suami istri yang mempunyai latar yang berbeda, baik itu berbeda suku, ras, maupun agama. Dan saat ini mereka sedang dalam puncak dari permasalahan yang terkumpul dari awal pernikahan mereka. Percikan-percikan masalah itu akhirnya menjadi besar dan menunggu waktu untuk meledak. Film yang disutradarai dan ditulis oleh Arya Kusumadewa ini mempunyai premis yang mungkin sudah biasa atau sudah pernah diangkat di film-film lain. Namun ternyata masih relevan, bahkan lebih related lagi di saat-saat sekarang, di mana pernikahan antar sepasang kekasih atau sepasang suami istri yang berbeda suku, bangsa, ras, dan agama semakin banyak terjadi di dunia. Dan berbicara mengenai pernikahan nih, untuk di dunia timur dan secara spesifik di Indonesia, pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, ataupun kita ini bukan hanya menikahi pasangan kita, baik istri maupun suami. Namun, ternyata dalam kenyataan itu kita menikahi keluarga inti dari pasangan kita, bahkan keluarga besarnya. Coba bayangkan tuh, dengan menyatukan kedua insan yang berbeda aja, itu sudah bukan perkara yang mudah. Apalagi harus bersama-sama menyesuaikan diri dengan keluarga inti dari pasangan kita, bahkan keluarga besarnya, yang mana mereka pasti mempunyai pola pikir yang berbeda dengan kita. Film ini tanpa basa-basi nih, bahkan di menit-menit awal sudah menyajikan permasalahan inti yang ada, yakni sulitnya penyatuan budaya dan prinsip dasar dalam kehidupan berkeluarga. Terutama tadi yang seperti saya bilang itu, bila melibatkan anggota keluarga daripada pasangan kita nih. Paling sederhana adalah dari segi perbedaan agama, di mana terkadang atau seringkali butuh toleransi dan pengertian yang sangat-sangat besar dan dibutuhkan lapang dada. Film ini menurut saya berusaha memberikan pesan-pesannya tanpa kesan menggurui. Misalkan keputusan daripada sang tokoh utama untuk berhijab itu dari hati tanpa paksaan. Terus habis itu mengenai perilaku munafik yang disindir, pekerjaan haram, terus ada media gosip, terus perihal perceraian, terus perihal istri bekerja, ego dari seorang suami, dan lain-lainnya. Hal yang saya suka di dalam film ini adalah momen di mana Reza menjadi supir taksi online.
di mana kita bisa melihat ocehan-ocehan masalah dari para penumpang yang rata-rata mengalami permasalahan pernikahan yang menurut saya nih sebenarnya bisa dimaksimalkan lagi untuk menyampaikan pesan-pesan di momen tersebut, karena seringkali itu justru di momen-momen perbincangan antar penumpang itu lebih mengena di dalam diri kita sebagai penonton. Nah, film ini juga tidak terlepas dari kekurangan juga nih. Menurut saya, kekurangan yang terbesar adalah bahwa di babak akhir dari film ini terlihat sepertinya kehilangan energi atau kehilangan tenaga, atau bagi saya ini seperti terburu-buru, di mana permasalahan puncak yang besar itu ternyata diselesaikan dengan sangat mudah seperti membalikan tangan. Hanya dengan nasihat bijak daripada sang ayah, kemudian minta maaf, lalu selesai gitu aja. Padahal permasalahan sebelumnya nih malah butuh berhari-hari untuk menyelesaikan. Memang sih menurut saya nih ya, secara logika masuk akal juga. Bila di mana kita egonya sudah kita kesampingkan, maka akan lebih mempermudah penyelesaian daripada masalah. Tapi ya untuk film ini saya agak merasa sedikit terburu-buru aja. Terus ada hal yang paling mengganjal di hati saya nih. Apa itu? Di film ini sepertinya memperlakukan kedua kakak ipar Angela itu sangat kurang bijak menurut saya. Di sini digambarkan mereka kaya karena melakukan hal yang ilegal. Memang dalam kenyataan tidak dapat dimungkirkan ada beberapa oknum yang seperti ini. Namun bila di dalam film ini di mana mayoritas dari keluarga si Angela ini digambarkan seperti itu, ini bukannya dapat menggiring persepsi bahwa orang daripada etnis tersebut mendapatkan kekayaan atau keberhasilannya itu dari hal-hal yang ilegal atau yang bisa dibilang haram. Padahal banyak loh, maksud saya etnis tersebut mendapatkan kekayaan itu dari kerja keras yang benar-benar murni. Alangkah bijaksananya nih, bagi saya nih ya, alangkah bijaksananya bila diambil dari dua kubu, di mana salah satu saja nih kakak ipar dari Angela ini yang bermasalah, yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji tersebut. Terus kemudian mengambil satu orang lagi yang dari keluarganya si Reza nih, baik itu kakak ke, adik ke, atau kakak iparnya yang mempunyai masalah lain nih, supaya berimbang. Karena di awal sudah berimbang di mana perlakuan dari keluarga Angela tidak mengenakan bagi si Reza, sedangkan perlakuan dari keluarga Reza sama tidak menyenangkannya bagi Angela. Nah itu kan sudah berimbang nih. Tapi kenapa pas di akhir ini justru terlihat keluarganya Angela ini benar-benar bukan orang yang baik secara hukum ya, walaupun secara persaudaraan mereka membantu dengan niat yang baik. Untuk para pemainnya nih, untuk Leonie, wow, saya sangat terkejut. Soalnya saya udah lama gak melihat beliau nih. Dan setelah sekian lama tidak melihatnya, sekarang dia sudah berperan, bayangkan, sudah berperan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu yang harus bertahan dalam badai rumah tangganya. Saya pribadi suka dengan aktingnya yang menurut saya cukup natural. Dan make up-nya juga menurut saya ini tidak berlebihan nih. Untuk Rizky Hanggono juga bermain apik sebagai suami yang dalam pergulutan batin antara ego dengan kenyataan yang ada. Dari sinar matanya kita bisa lihat terpancar sosok suami yang sedang labil. Ini benar-benar top nih kedua pemainnya. Dan jangan lupa juga untuk pemain lainnya juga, tentunya itu mereka itu juga bermain dengan baik. Seperti kita anggap yang bermain sebagai Baba itu Pak Nano Riantiarno juga cukup oke. Terus sebagai Andrea si Mbak Jenar Maisa Ayu, terus ada Mbak Jenny Zhang, Sania Sri Maharani, terus ada Pak Deddy Miswar juga, walaupun hanya sekilas-sekilas saja tapi beliau itu cukup baik menggambarkan kerukunan antar agama maupun antar
suku. Kira-kira nih ada film-film apa lagi nih yang mengenai permasalahan rumah tangga yang keren-keren nih? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Overall, film ini menurut saya ini cukup oke untuk ditonton. Oke deh, saya rasa sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa dengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema berbeda. See you!